Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Tribun Timur Update yang spesial pada sore hari ini. Tribuners, sebanyak 45 wisatawan mancanegara berkunjung di Istana Kedatuan Luwu Kota Palopo pada Selasa 22 Juli 2025. Wisatawan menggunakan kapal pesiar Silver Sea yang sandar di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo pada hari ini. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini dari Palopo. Selamat sore rekan. Selamat sore rekan Ilu. Ya, rekan Andini, seperti apa kedatangan dari 45 wisatawan mancanegara di Istana Kedatuan Luwu yang tepatnya berada di Kota Palopo hari ini? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa pagi tadi sebanyak 45 wisatawan mancanegara atau Wisman berkunjung ke Istana Kedatuan Luwu. Mereka datang ke Kota Palopo menggunakan kapal pesiar Silver Sea yang sandar pada pagi tadi di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo. Tribuners setibanya di Palopo, wisatawan yang berasal dari Amerika dan juga Australia ini diajak untuk mendatangi sejumlah lokasi di Kota Palopo menggunakan becak. Wisman mendatangi kampung nelayan untuk melihat aktivitas masyarakat pesisir. Kemudian mereka dibawa ke Masjid Jami Tua Kota Palopo, dan setelah melihat masjid tertua di Kota Palopo tersebut, Wisman bergeser ke Istana Kedatuan Luwu yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Jami Tua Palopo. Tribuners, wisatawan mancanegara ini disambut hangat oleh pihak Kedatuan yang memperkenalkan bangunan-bangunan serta sejarah dari Istana Kedatuan Luwu. Dan tak hanya itu, Tribuners, wisatawan juga disuguhi sejumlah kue tradisional seperti onde-onde, doko-doko, dan juga buroncong. Dan setelah menikmati kue tradisional, sejumlah wisatawan tersebut ikut makbero bersama penari dan juga pegawai Dinas Kebudayaan Kota Palopo. Dan Tribuners, salah seorang wisatawan yang diketahui bernama John, berasal dari New Zealand, mengaku senang bisa berkunjung di Kota Palopo karena masyarakat Palopo yang dinilai ramah serta kuliner yang nikmat dan sesuai dengan selera dari masyarakat New Zealand. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik, kedatangan 45 wisatawan mancanegara ini apakah memang ada agenda bersama pemerintah ataupun juga dengan Kedatuan Luwu di Kota Palopo atau seperti apa, atau memang hanya murni untuk berwisata di Kota Palopo? Baik rekan Ilu, jadi kedatangan sejumlah wisatawan dari mancanegara ini merupakan kerjasama antara Dinas Pariwisata dan juga kapal pesiar menyediakan paket wisata di Kota Palopo, dan memang ada beberapa titik wisata yang didatangi seperti Masjid Jami Tua Palopo, kemudian Istana Kedatuan Luwu, serta Gereja Peniel yang merupakan gereja tertua di Kota Palopo. Jadi tidak ada agenda khusus dari pihak Kedatuan, melainkan agenda dari kapal pesiar dan juga pemerintah Kota Palopo, dalam hal ini Dinas Pariwisata, yang disambut hangat oleh Kedatuan Luwu untuk memperkenalkan Luwu Raya kepada masyarakat Indonesia dan juga mancanegara. Seperti itu, rekan Ilu. Baik, dan juga apakah Anda sempat wawancara begitu dari pihak Dinas Pariwisata Kota Palopo sendiri untuk tanggapannya mengenai kedatangan 45 wisatawan mancanegara di Kota Palopo? Baik rekan Ilu, jadi tadi kami tidak sempat menemui Kepala Dinas Pariwisata, namun kami bertemu dengan Kepala Dinas Kebudayaan yang dimana saat ini mengelola Istana Kedatuan Luwu karena sudah termasuk dalam cagar budaya. Dan beliau menyampaikan bahwa pemerintah Kota Palopo menyambut baik kedatangan turis di Kota Palopo untuk mengunjungi sejumlah lokasi budaya termasuk Istana Kedatuan Luwu. Dan mereka berharap agar wisatawan yang datang bisa memperkenalkan dan menceritakan hal-hal menarik yang ada di Kota Palopo,
kepada keluarga maupun temannya yang berada di mancanegara. Seperti itu rekan Ilu. Ya, untuk ke-45 wisatawan tersebut, apakah hari ini masih berada di Kota Palopo dan juga beberapa hari ke depan, atau seperti apa agenda selanjutnya dari mereka mungkin yang sempat Anda rangkum? Baik rekan Ilu, jadi sejak kedatangannya pagi tadi, ke-45 wisatawan tersebut telah mengelilingi Kota Palopo dengan mendatangi Kampung Nelayan, kemudian Masjid Jami Tua, Istana Kedatuan, Pusat Niaga Palopo, serta Gereja Peniel. Dan setelah menyelesaikan semua proses atau agenda pada hari ini di Kota Palopo, mereka diagendakan kembali ke Kota Makassar menggunakan kapal pesiar Silver Sea pada sore ini. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik. Terima kasih rekan Andini atas laporannya dari Kota Palopo. Kami menantikan berita dan juga informasi menarik lainnya dari Palopo dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan 45 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Which your favorite? Where are you from? Your favorite in this? favorite? Yeah, favorite. This one. I like Oh, this this more one. than this. Onde. Buroncong. 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 The name is Bronchong. Your it. It's nice. And this onde. Onde. Yes. Delicious. This one is yummy. Because I want to say I'm sorry because I know English just a little. Yeah, I hope you understand. Lu adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, kerajaan Islam tertua di Sulawesi Selatan. Yes, he said this is the palace of Lu Kingdom. Because Lu, L-U-W-U, Lu. Lagalidolism. So she asked that maybe one now about Lagalido. Lagalido is the main of letters, and it is the thickest and the oldest. Suggest to them to do news only to the other people who knows they will be coming there one day. And great song for her. Thank you very much. Berdiri pada tahun 1920 dan digunakan pada tahun 1923. Ini adalah bentuk kompensasi ganti rugi terhadap Istana Manggarai yang terbakar akibat perang pada masa kolonial satu. Okay, so this says about the first one in 1930. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan
sambutan mewakili pidato Luwu yang akan disampaikan oleh Andre Guru Antoriola sekaligus Departemen Pidato Luwu dan Randes Andi Abdullah Sanat dari Raja Kompunto Seluliku dengan orang dari Mubarak yang mulia yang saya muliakan. From the paradise Africa. Itulah sedikit keterangan saya tentang Yogyakarta. Yogyakarta ini adalah milik tersendiri. Yeah, the owner of this only from the Luwu Kingdom. They don't find any other place. Only here, the Yogyakarta, the one. Kemudian saya ke depan bahwa tempat kita sekarang ini namanya Salasa. Ini dibangun oleh pemerintah kolonialisme Belanda. The second photos from the other people, please. Yeah, the others can try to move. Yeah. Second. Okay, the last photo. Kita ada dulu after this. Yeah, go ahead. Telah dihilangkan maka dan bersama dan itu Young girls, young ladies. This is we call onde-onde. Sometimes during the colonization, the Dutch asked how to put the palm sugar inside. Yeah, there is a lot of palm sugar inside. We call onde-onde. You try it down. Where the palm sugar or the brown sugar inside. Onde-onde, let it. Kain apa itu Bu namanya? Ini kain wastra Palopo yang baru kita perkenalkan dalam tahun ini, namanya kain patikala. Kain patikala. Yeah. Kain patikala ini yang desain adalah Ibu Andi Enceng. Desainnya. Nah kemudian dipublish oleh Dekranasda. Jadi kita kerjasama antara Oktar Gallery dengan Dekranasda untuk memproduksi kain patikala ini. Ini kain patikala. Bentuknya bunga patikala. Ini bunga patikala. Karena kan ini bunga tumbuhnya di Luwu, ya. Di daerah lain juga ada namanya kecombrang. Tapi yang kita bentuknya lebih khas. Agak beda sedikit bentuknya tapi fungsinya sama. Kecombrang itu juga untuk pengkecut.
bahan untuk kecut makanan sama dengan patikala. Ini bentuknya bunga patikala. Jadi sebenarnya ini adalah paket yang sudah kami sebar di kapal pesiar bekerjasama dengan Dinas Pariwisata. Jadi Dinas Pariwisata, kami bekerjasama dengan Dinas Pariwisata membuat paket-paket perjalanan yang kami sebar ke kapal-kapal pesiar yang melewati Teluk Bone yang singgah di Pelabuhan Tanjung Ringgit. Jadi itu semua sudah ada paket-paketnya, nah gitu. Berarti untuk mendatangi Istana Kedatuan Luwu ini memang pilihan dari wisatawan itu sendiri ya, Bu? Ya, itu pilihan. Karena ada pilihan yang lainnya langsung ke Toraja, tapi sudah banyak yang memilih paket mampir ke sini dulu. Sudah ada yang ke Toraja dulu sebagian? Yang perjalanan kapal pesiar yang seminggu yang lalu ada yang ke Toraja, tapi yang sekarang semua singgah di sini. Selain ke Istana Kedatuan Luwu, apakah ada lokasi cagar budaya yang didatangi oleh wisatawan selain ini, Bu? Masjid Jami. Itu yang paling kami perkenalkan itu Masjid Jami. Masjid Jami. Bagaimana Dinas Kebudayaan Palopo menyeimbangkan antara promosi budaya dengan kebutuhan dari wisatawan, Bu? Jadi ya jelas itu yang kita utamakan adalah bagaimana dia senang. Bagaimana perjalanan mereka senang. Jadi kita atur bagaimana supaya dalam setiap tempat yang dia kunjungi itu ada hal yang menarik untuk dia, sehingga dia pulangnya nanti dia membawa cerita yang baik dan menceritakan pada orang di negerinya bahwa ada itu daerah Palopo yang belum terkenal ini, gitu. Ke depannya. Harapan kami dengan adanya kunjungan-kunjungan wisatawan seperti ini kita lebih bisa memperkenalkan Kerajaan Luwu, bahwa Kerajaan Luwu adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Jadi karena mau tidak mau kita harus sebagai orang Luwu, Wijato Luwu harus memperkenalkan itu. Ini pertama kalinya, Bu, tahun ini atau sudah beberapa kali ada wisatawan yang datang? Untuk tahun ini yang ketiga kali. Dan ada rencana ke wisata Kambo, Bu, untuk para wisatawan ini? Pariwisata yang kita masukkan di kapal-kapal pesiar itu ada paket yang ke Kambo. Tapi ini kan yang kalau kami Dinas Kebudayaan khusus di sini. It's fantastic. I love the way that it's still so natural, and we enjoyed the fishing village and the ceremony. We've had a very good time. And there's a lovely smile. And, they're very happy people. Semoga Kerajaan Luwu ini lewat pariwisata ini, lewat para turis-turis ini bisa dipromosikan di mancanegara. Benar sekali bahwa kenapa banyak sekali kue-kue yang sudah modern tapi tidak ada yang kita tampilkan, khusus ini untuk mempromosikan kue-kue tradisional kita yang ada di Tanah Luwu. Which your favorite? Where are you from? Your favorite in this? Favorite? Yeah, favorite. This one. I like more than this. Onde-onde. Buroncong. The name is Buroncong. You eat. It's nice. And this onde-onde. Yes. Delicious. This one is yummy. Because I want to say I'm sorry because I know English just a little. I hope you understand. Luwu adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, kerajaan Islam tertua di Sulawesi Selatan. Yes, he said this is the palace of Luwu Kingdom. Because Luwu, Luwu.
Indonesia. So she asked the maybe one now about Lagalito. Lagalito is the main of letters, and this is the. Demikian Tribun Timur update kali ini Tribuners. Jangan lupa saksikan program dan juga berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.